Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau ngaji, dia demen, dia suka, tandanya dia orang baik. Iya. Tandanya dia orang baik. Karena nggak ada perjalanan yang paling mulia kecuali perjalanan ke majelis ilmu. Nggak ada. Setelah pergi haji dan umroh dan ke Masjidil Aqsa, 3 tempat ini tidak ada perjalanan yang paling mulia dari rumah kita kecuali kita menuju ke majelis ilmu, majelis taklim. Sempurna kita. Ada satu riwayat, ada kitab namanya Kitab An-Nawadir. Kitab An-Nawadir ini dikarang oleh Asy-Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi. Ini orang dulunya orang Yahudi, akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Orang Yaman, hidup di zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Hidup di zaman Sayyidina Umar, dia masuk Islam, mengetahui Islam begitu luar biasa. Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang penuh kasih sayang, dan menghadap Tuhan juga dengan penuh rasa hati-hati. Akhirnya orang Yahudi dari Yaman ini masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia pindah ke kota Madinah. Ini anak-anak belum ngantuk ya? Belum ya? Tenang aja, habis ini ada kebuli. Iya. Makan di rumahnya masing-masing. Oh, ada kebuli apa nasi uduk? Oh, kebuli putih. Oh, kebuli Betawi. Nasi uduk dong. Iya. Alhamdulillah. Ya. Saya kalau makan nasi uduk itu lebih baik enak nggak pakai apa-apaan. Udah nasinya aja udah enak. Kebuli juga begitu. Iya, nasinya aja. Saya kadang seperti itu makannya. Kalau di rumah tuh dibeliin, di samping rumah tuh ada tukang nasi uduk. Ya, saya kadang kalau makan ya nasinya aja. Padahal dibeliin tahu isi, ada ini, ada itu, ada jengkol juga. Ya. Alhamdulillah. Nah, di dalam kitab itu diceritakan ada seorang, dia ini bercerita nanti di akhirat itu ada timbangan amal kita, ditimbang nih amal kita nih. Amal ibadah kita ditimbang. Nah, kalau yang berat kebaikannya lebih berat nih. Berarti masuk surga. Tapi kalau yang keburukannya lebih berat, maksiatnya lebih banyak, tentu masuk neraka. Nah, suatu ketika ini ada makhluk manusia, dia ini keburukannya banyak, timbangan kejelekannya lebih banyak, berarti masuk apa? Neraka. Kata Allah, giring ke neraka, digiring deh tuh. Digandeng sama malaikat. Di tengah perjalanan menuju ke neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya sama malaikat yang bawa tuh, yang giring tuh orang, anak muda itu. Malaikat tanya sama anak muda itu, tolong kasih tahu dia pernah ke majelis ilmu gak? Pernah hadir gak duduk di dalam majelis ilmu? Ditanya, anak muda sini. Kamu pernah ke majelis ilmu gak? Pernah duduk gak di dalam majelis ilmu? Gak pernah. Ya Allah, kata malaikat, engkau maha mengetahui. Engkau tahu keadaan kami. Orang itu gak pernah ke majelis ilmu, majelis taklim, gak pernah. Kata Allah, malaikat, tanya lagi, tanya sama dia. Dia pernah makan bareng gak ame ulama? Makan bareng, gak usah ngaji, makan.
kamu pernah makan nggak bareng sama ulama, sama orang alim? Nggak pernah, nggak pernah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui dia nggak pernah makan sama ulama. Dicari lagi sama Allah yang maha besar, yang maha kuasa. Malaikat tanya sama dia, nama dia ada gak yang sama sama orang alim? Kan tadi hadir ke majelis taklim kagak, makan bareng sama ulama kagak. Nama dia tuh namanya ada yang sama gak sama Habib, sama kiai, sama ustadz? Ada gak yang sama sama orang alim? Ditanya, kamu namanya siapa? Taruhlah Robert. Ya mana ada kiai Robert? Kagak ada. Betul gak? Nama kamu siapa? Robert. Dulu di dunia nama kamu tuh ada yang sama gak sama orang-orang alim, sama ulama? Nggak ada. Ya Allah, Engkau maha mengetahui, kata malaikat. Nama dia Robert. Namanya bukan Robert, ini contoh aja. Ya. Ya. Nggak ada yang sama sama orang alim di dunia. Ya udah, tanya sama dia punya temen nggak yang deket sama orang alim, atau temennya pernah hadir ke dalam majelis ilmu? Nih kalau kita udah pegel nih nanya orang ini nih, ya kalau kita nih sebagai manusia udah panas, males lagi nanya orang kayak begini. Kalau ditanya deket sama nggak hadir kagak, terus lagi pernah makan sama orang alim kagak, namanya ada yang sama gak sama orang alim kagak. Yang terakhir tanya sama dia punya temen gak yang ngaji, atau dia temen kamu ada yang kenal sama ulama gak? Sini. Kamu punya temen gak yang sering ngaji dulu di dunia? Oh ada. Siapa namanya? Namanya Ustadz Irfan. Alhamdulillah. Apa kata Allah? Masukkan orang itu ke dalam surga aku. Balikkan badannya, giring orang itu masuk ke dalam surga karena dia punya temennya sering ngaji, temennya deket sama ulama. Masukkan dia ke dalam surga. Apa tuh? Berkat kenal sama orang alim, berkat duduk di dalam majelis ilmu, bisa Allah masukkan ke dalam. Nah, maka hati-hati. Ini majelis ilmu ini beruntung sekali. Nah, maka saya lihat nih Ustadz, tayangan-tayangan di status antum tuh ngajinya pada jauh, duduknya di sono. Wah, gue sih nggak betah ngaji begitu. Iya, besok-besok kalau pengajian kitab siapin apa namanya meja di sini keliling nih. Jadi batasnya meja. Iya. Nggak enak hadirin. Lagi mana saya ceramah, ente duduknya di jauh sono. Kayak anak tiri saya. Jangan duduk begini nih enak. Tim hadro agak deketan. Jadi guru tuh hatinya bangga. Guru hatinya tuh nikmat. Bapak kalau jauh sama istri enak gak? Hah? Enggak, tapi istrinya sering ngomel. Enak ya? Nggak enak juga, siapa yang mau masakin? Kagak ada. Anak-anak juga begitu. Enak gak jauh sama ayah dan ibu? Nggak enak, pengennya dekat. Bangun tidur yang dicari emak. Yang cari emak. Ayah mana emak? Ayah mak. Tuh pertama kali dibangun. Nah maka kalau ngaji tuh begini. Dulu saya baru masuk pertama di bangku universitas di Yaman, di Hadramut. Saya duduk nih. Apa kata guru saya? Namanya Syekh Muhammad Ba'udhan. Sekarang beliau mufti Hadramut. Itu dia bilang, kalau belajar duduknya jangan jauh dari ustadz, jangan jauh dari guru. Betul, al-ilmu bitta'allum, ilmu itu harus dengan belajar. Nah sekarang Anda punya mobil tapi nggak bisa bawa, kira-kira kalau dikasih kunci bisa bawa gak tuh? Anda sekarang nggak bisa motor. Bapak siapa namanya? Pak Sopian. Pak Sopian bisa bawa mobil? Enggak. Motor? Nah coba Pak Sopian nih bawa mobil. Kira-kira Pak Sopian mau bawa mobil gak? Enggak. Tapi dikasih mau? Dikasih ya mau lah.
Antum agak kesini Ansat. Oh itu ada itu. Antum sini. Ya. Ya. Jadi ilmu harus dengan belajar. Tapi ada ilmu yang itu bisa dipandang sama gurunya. Tuh ilmu gurunya bisa pindah ke orang tersebut. Ditransfer hadirin. Lah kalau dulu saya pernah latihan silat, Itu saya pernah diisi tenaga dalam. Itu aja bisa diisi pakai tenaga dalam. Dari mana coba? Ditransfer pakai tangan dari belakang saya nih. Digituin tuh. Bener. Gunanya apa diisi tenaga dalam? Dibacok kagak mempan. Cuman dicubit sakit. Dibacok kagak mempan, cuman dicubit sakit. Apalagi yang nyubit istri lagi. Aduh, nggak sakit Sat, nggak? Iya. Nyubit gemes itu katanya. Nah, jadi pandangan guru jangan sampai Anda nggak dapet. Karena keridhaan guru itu akan membuat hidup Anda ilmunya berkah. Jujur, kita nih bisa dihormati, bisa ngajar, bisa ceramah di mana-mana. Ini berkat guru. Berkat muallim. Berkat orang-orang yang mengajarkan kita tentang ilmu agama. Kalau kita hanya mengandalkan ilmu kita nggak cukup. Kita butuh keikhlasan guru kita. Guru kita ridho, Allah terbuka semuanya. Kalau dalam rumah tangga orang tua kita. Kalau tingkat yang tinggi lagi, yaitu mertua kita. Karena guru ada 3. Yang pertama, yaitu mohon maaf, orang tua itu ada 3. Yang pertama orang tua yang melahirkan kita. Yang memberi makan, yang memberi minum, yang menyusui kita, ayah dan ibu. Itu orang tua yang pertama. Orang tua yang kedua, mertua kita. Itu orang tua kita. Kita sama dia salaman gak batal wudhu kita. Karena anaknya udah nikah sama kita. Itu mertua. Maka mertua itu sama sama orang tua. Yang ketiga, orang tua yang ketiga adalah guru. Kalau Allah ridho, kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau mertuanya ridho, Allah ridho. Kalau gurunya ridho, Allah ridho. Maka cari keriduan orang guru, cari keriduan orang tua, cari keriduan mertua, cari keriduan guru hadirin. Enggak, Anda maaf. Sekarang semua kitab yang berbahasa Arab itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seluruh dunia Anda mau tinggal di mana? Anda mau tinggal di Pulau Jawa, bahasanya bahasa Jawa, udah ada terjemahannya. Banyak. Bahasa Sunda, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa apa yang Anda inginkan. Itu buku yang tadinya berbahasa Arab sudah bisa diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing. Anda bisa aja baca buku, ya, Anda udah bisa baca Al-Quran, bisa aja baca buku. Ceramah, ngajar, bisa. Tapi kita butuh keridhaan dari guru kita. Karena keridhaan guru kita itu akan membuka semua jalan menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, saya datang ke sini, tadi saya juga di WA sama Ustazuna, Ustadz Irfan nih. Tadi, Habib, ada waktu gak malam ini? Saya bingung, saya pikir waktu saya nih ngajar nih. Kan saya sebulan sekali ya. Minggu keberapa itu? Minggu pertama. Ya. Minggu pertama hari malam Senin ya. Minggu malam Senin ya. Minggu pertama itu minggu malam Senin. Sama kayak begini juga, tapi minggu pertama. Akhirnya beliau kabarkan Habibnya masih ada di Habib Zainal Abidin. Itu ada di daerah mana tadi? Cikarang. Mungkin sampai sini nggak sampai, artinya waktunya nggak keburu. Habib bisa gak? Saya bilang saya bisa. Saya bisa. Ya udah, saya pulang ke rumah ganti baju. Karena hari Minggu itu saya khususkan untuk ayah dan ibu saya, umi saya dan abah saya. Itu kumpul keluarga itu.
Ya, sholat zuhur berjamaah, asar berjamaah, abah dan umi saya. Maghrib, isya, saya kalau belum isya belum pulang. Ya, kecuali minggu pertama nih, karena maghrib sampai isya gitu. Sholat maghrib di sini, isya di sini. Nah, kita sekarang duduk di dalam majelis ilmu, Anda harus istiqomah. Iya. Ya, girang, anak kecil girang ya. Alhamdulillah. Jadi ada satu hadis, orang tua, Bapak umurnya berapa? Iya. 67 ya. Yang 90 ada gak? Nggak ada. Mana? 90 tuh. Hah? Masih muda begitu ente bilang 90. 19 kali. Iya. Ini berapa umurnya? 47. Saya doain panjang umur Bapak. 66. 67. Tapi kayak umur 20 tahun. Hah? Iya, Masya Allah. Lah 67 masih bisa jalan ke masjid, itu suatu rahmat dari Allah. Kata Nabi, siapa yang umurnya melebihi daripada umur aku, kata Nabi, kelebihannya itu kalau digunakan untuk kebaikan, itu adalah karomah. Iya, itu suatu karomah. Bahkan ada riwayat lagi, orang yang sudah beruban, rambutnya warnanya putih, maka selama warnanya putih, selama itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni. Ya, jadi yang punya uban tuh diampunin dosanya. Ya, tapi nggak boleh dicat. Ntar itu cat lagi. Wah, dosa saya banyak, saya pengen warnain aja putih. Ya. Kan ada yang bilang tuh katanya nanti 2024 pemimpinnya rambutnya warna putih. Nah, terus wajahnya berkerut. Ada gak yang ngomong begitu? Ada gak? Nggak usah kita ngomongin deh. Ya. Nah, ada satu orang tua umur 90 tahun, rajin ke majelis ilmunya, rajin. Siapa nih namanya nih? Agak jauhan dikit. Dibawa ke luar dulu. Ya. Di luar sayang, di luar sama ayahnya. Jadi nggak ganggu pengajian insya Allah ya. Pinter anakku. Jangan sendirian. Ntar dia ke jalanan lagi. Ngeri. Anak kita nih, wah Allah, kesandung sedikit aja kita ngeri, betul gak? Jatuh aja bludak, langsung kita, kenapa? Gitu. Kita yang repot. Ya, kita doain anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Yang terakhir, 5 menit lagi, jam 9:30 kita tutup. Jadi ada orang itu umurnya 90 tahun, rajin Pak, rajin. Hadir ke majelis ilmunya rajin. Dihina sama anak-anak muda. Pak, bapak nih udah tua, udah kakek-kakek, ngapain pakai hadir ke majelis ilmu? Bapak tuh udah diampunin dosanya oleh Allah, udah makzur. Bapak nih udah dimaafin deh sama Allah, nggak usah pakai ngaji-ngaji, biar kita aja anak muda yang ngaji. Apa kata bapak itu? Wahai anak-anak muda, saya pernah mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang hadir di dalam majelis ilmu dan dia meninggal di dalam majelis ilmu, mati di dalam majelis ilmu, maka orang tersebut apabila dia hadir di dalam majelis ilmu dan meninggal di dalam majelis ilmu, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Dan nanti di dalam surga derajatnya sama dengan para nabi. Akhirnya anak-anak muda itu semakin semangat Pak. Yang tua-tua yang di bawah dia tuh umurnya 70, 80, 60 semakin semangat. Semakin berusaha untuk ke majelis ilmu, bercita-cita bisa meninggal di dalam majelis ilmu. Sebulan dari itu bapak-bapak itu meninggal pas di dalam majelis ilmu. Orang lagi belajar begini, tahu tuh bapak itu kayak orang tidur begitu. Dicolek nggak bisa, jatuh, plak.
meninggal di dalam majelis ilmu. Orang yang hadir di dalam majelis ilmu, kata Nabi, dan dia meninggal di dalam majelis ilmu, maka orang itu akan dimasukkan langsung ke dalam surga. Derajatnya sama sama Nabi. Pak, Bu, Nabi itu maksum, anak-anak muda. Nabi itu maksum. Maksum itu artinya terjaga, nggak punya dosa. Maka derajat yang paling tinggi nanti di surga itu adalah orang-orang yang bernamakan Nabi. Manusia yang bernamakan Nabi dan Rasul. Itu yang paling tinggi nanti derajatnya. Nah, Anda cuma hadir di dalam majelis ilmu, Anda duduk, tahu-tahu Anda meninggal, masuk surga, derajatnya sama para nabi. Kira-kira enak apa kagak? Nah, semangat, niatin dari sekarang. Saya pengen ngaji, selama saya ada umur, saya akan mengaji jam berapapun, baik itu habis subuh, habis maghrib, bahkan setelah isya, saya akan istiqomah di dalam masjid ini. Begitu Pak, cita-cita. Itu hadis tuh yang tadi saya bicarakan. Siapa orang yang hadir di dalam majelis ilmu dan dia meninggal di dalam majelis itu ketika dia belajar, maka nanti Allah akan masukkan ke dalam surga. Derajatnya sama para nabi. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir likul. Terus biminna rasuli dhabi kulli suli na wa sallam rabbi alaihi wa sahbi dulil ilahi fil bada'i wa tanahi walhamdulil ilahi fil bada'i wa tanahi walhamdulillahi fil bada'i wa tanahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyhadra. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Rabbi fanfa'na. Semuanya ya Rabbi qanum bidan. Ayo semuanya ya Rasulullah ya wa amitna fi semua ya Allah. Berkahi ikatan remaja Masjid Irma din Qur'ani ono. Ayo Bapak ya Rasul salamun alaik. Ya Rasul
Sekian dari saya, dan himbauan saya ketika pengajian itu ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, itu duduknya di depan guru. Ya, kalau belajar tuh kalau ada lekarnya alhamdulillah, kalau nggak pakai lekar pun ini batasnya nih yang ini nih Pak. Ya, ini kan karena ada ini aja nih. Jadi nanti kalau itu agak maju enak Pak. Saya di mana-mana ngajar nggak pernah jauh-jauh Pak. Anda bisa hadir di majelis-majelis taklim saya. Itu ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, jarak antara murid dengan guru itu 1 meter. Ini kagak, jauh banget. Sono berderet, udah kayak mau sholat. Ini kita mau belajar, bukan mau sholat. Kalau sholat bikin soft. Begitu Pak. Jadi pandangan guru, matanya memandang murid-muridnya, itu adalah keberkahan dalam menuntut ilmu. Nah, dianjurkan nggak boleh ada yang sejajar dengan gurunya, kecuali kalau gurunya udah perintahkan untuk duduk di sampingnya. Adik saya punya murid di Manggarai Pak, umurnya 85, sudah meninggal, Allah yarhamu. Itu ngaji sama saya hampir 12 tahun Pak. Umurnya 85, saya bilang duduk samping saya, enggak Beb, saya pengen di sini. Itu setiap ngaji pasti duduknya di situ, nggak pernah berubah. Nah maka kalau bapak anak muda udah di depan situ, kalau bisa di situ terus, jangan sampai orang duluan gantiin Anda. Jadi tuh guru tahu. Tuh pas beliau meninggal, ya saya dikabarin. Saya bilang yang mana orangnya, saya agak lupa ini karena banyak. Yang duduk sebelah kiri Beb, kalau Habib ngadep ke sana sebelah kiri, ya Allah. Tuh dulu bapak itu pernah ditabrak sama truk, kelindes sama ban. Nggak kenapa-napa, dia berdiri langsung. Tuh orang-orang udah teriak, mati. Tuh truknya lewat, dia diri aja. Dia cerita sendiri sama saya. Nah jadi kalau belajar di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, jaraknya tuh sama guru 1 meter. Ya, 1 meter. Yang lain kumpul kayak begini deh Pak. Enak Pak kalau belajar kayak begini. Kalau jauh-jauh kagak enak. Neranginnya juga kita males. Ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah jadi pengurus masjid itu minta himbauan sama guru-gurunya. Ya, kalau saya sih himbauannya deket kayak begini nih ngaji nih. Enak. Ntar pas gurunya datang tolak al-badru deh diri. Seneng, girang hati gurunya. Semangat. Sebagaimana kita pulang ke rumah bawa berkat. Tuh berkat ada amplopnya lagi. Istri kita semangat gak? Bangun dari tidurnya. Ya, nah itu saja dari saya. Yuk kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Masjid At-Taqwa ini, khususnya ikatan remaja masjid, insya Allah bapak-bapak juga. Nih bapak jadi remaja sekarang Pak. Karena nanti di dalam surga nggak ada bapak-bapak, yang ada remaja. Umurnya semua 17 tahun. Jadi kembali lagi ke umur 17 tahun. Ya, nanti otomatis jangan dipikirin, wah saya udah tua begini, ompong lagi. Apakah bisa kembali? Nanti akan Allah yang punya cara, Allah yang punya acara, Allah yang punya sesuatu. Masya Allah tabarakallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.